Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Rut di pasal 1 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ketetapan hati untuk terus mengasihi Tuhan dengan melayani sesama umat-Nya. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa perkataan Rut, istri almarhum suaminya Mahlon, yang terkenal dan kerap kita dengar pada upacara-upacara peneguhan dan pemberkatan pernikahan di kalangan umat Kristen di mana saja. Padahal sebenarnya perkataan ini diucapkan oleh seorang janda muda yang sedang berduka, yang diarahkan kepada Naomi, ibu mertuanya, yang juga sudah janda itu. Rut, seorang perempuan Moab, tanpa ragu-ragu berkata kepada Naomi, ibu mertuanya, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Rut tidak memiliki ikatan adat atau budaya maupun tradisi, bahkan ikatan hukum negara dengan Naomi, seorang janda asal Israel yang hidup sendirian di Moab itu setelah meninggalnya suami dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Tidak akan ada seorang pun yang akan mempersalahkan Rut apabila ia memilih untuk tetap tinggal bersama keluarganya, warga negara Moab itu, di mana kemungkinan untuk menikah lagi juga lebih besar sebagai seorang janda yang masih muda itu. Bahkan Naomi juga mendesak Rut agar Rut tetap tinggal di Moab, tidak usah ikut Naomi pulang ke negara Israel tempat asalnya. Akan tetapi Rut telah berketetapan hati untuk ikut pergi bersama dengan mertuanya itu ke Yudea dan menjadi pengikut atau penyembah Allah Yahweh, Allah Israel, Allahnya ibu mertuanya Naomi. Pengabdian seorang Rut dalam kedudukannya sebagai menantu Naomi itu, yang ternyata tidak mementingkan dirinya sendiri. Di kemudian hari layak ia mendapat pujian dari Boas, calon pengganti suami Rut, Mahlon. Kita bisa baca di Rut 2 ayat 11 dan 12 yang mengatakan kepadanya, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu." Janji-janji yang diucapkan oleh pasangan-pasangan suami istri pada saat menyatakan janji pernikahan dari suatu peristiwa pasangan suami istri yang sedang menikah begitu penuh harapan dan penuh makna. Namun perkataan Rut bertahan sampai berabad-abad lamanya karena komitmennya atau ketetapan hatinya yang beriman percaya kuat dan teguh kepada Allah Yahweh Allah Israel dan orang yang membutuhkan cinta kasih yang tulus. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau menunjukkan atau mengajarkan kepada kita tentang nilai pengorbanan cinta kasih kita kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, bahwa berkat-berkat-Nya yang melimpah akan senantiasa tercurah bagi setiap orang yang mau memberikan dirinya dengan senang hati dan dengan penuh sukarela bagi orang lain sesama umat milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang penuh pengasihan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh boleh berketetapan hati untuk tetap mengasihi-Mu, mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan cara melayani sesama umat-Mu, khususnya kami di lingkungan keluarga sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Antara kami sebagai bapak atau ibu mertua terhadap menantu, tentu saja terhadap anak-anak kandung, anak angkat, anak adopsi, dan juga kami sebagai anak-anak apapun statusnya terhadap orang tua kami untuk saling mengingatkan dan saling mengasihi. Kini kami ingat juga untuk berdoa bagi setiap diri kami sebagai pasangan suami istri yang saat ini sedang mengalami pergumulan akibat berbagai macam gangguan, pergumulan maupun permasalahan sehingga mengakibatkan sakit penyakit yang harus kami tanggung. Oh Tuhan, campur tanganlah kepada kami dengan menolong kami untuk memberikan sarana, perawatan, para medis, obat, maupun dokter yang tentu saja Tuhan urapi dan berkati itu menjadi sarana kami boleh menerima kesembuhan yang daripadamu, khususnya juga akibat pandemi COVID-19 yang sudah semakin surut. Kiranya Tuhan mampukan kami juga untuk berharap menerima kesembuhan yang akibat dari mujizat Tuhan Yesus itu sungguh tetap berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur, berterima kasih untuk segala rahmat anugerah-Mu kepada kami, yang pasti akan terus Tuhan curahkan kepada kami umat-Mu. Amin.